Kemudian pada pertanyaan rumusan masalah yang nomor 3, ini khusus pada mantan narapidana dengan kasus pemakan daging mayat itu. Pertanyaannya tentu seputar pemanahan diri dari situasi sosial akibat stigma itu. Setelah kita memahami sejarah dan dinamika teknik wawancara dalam penelitian ilmu sosial di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan berbicara tentang penggunaan dua teknik wawancara di lapangan, yaitu teknik wawancara terstruktur dan teknik wawancara tidak terstruktur. Sebenarnya ada lagi dua teknik wawancara yang mungkin di lain kesempatan kita bisa berbicara, yaitu teknik wawancara semi struktur dan teknik wawancara kelompok atau yang kita kenal sebagai focus group discussion. Tetapi saya mau berbicara dulu dua teknik yang paling sering digunakan oleh banyak para peneliti di lapangan, yaitu teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, yang pertama, wawancara terstruktur. Ini kita sudah sangat mudah menebaknya, sangat skenariotik. Maksudnya peneliti harus membuat pertanyaan melalui pedoman-pedoman yang sangat rigid. Secara umum, peneliti hanya menyediakan sedikit waktu bagi responden untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun di rencana penelitian yang sangat ketat. Rata-rata pertanyaan penelitian itu bersifat tertutup. Sangat jarang sekali pertanyaan-pertanyaan dalam teknik wawancara terstruktur itu yang bersifat terbuka. Karena tipe wawancara ini biasa digunakan dalam penelitian survei kuantitatif, sehingga yang dibutuhkan hanyalah jawaban yang terstruktur, terukur, dan tidak membutuhkan perenungan lebih dalam dari setiap pernyataan atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh responden. Makanya subjek penelitian atau narasumbernya kita sebut responden, karena peneliti hanya memberikan stimulus melalui pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian responden merespon berdasarkan kategori-kategori yang sudah disusun oleh peneliti. Misalnya di tahun 2014 menjelang pemilu, saya punya pengalaman bergabung dengan salah satu lembaga penelitian survei nasional. Di situ kita melakukan penelitian tentang kepemimpinan nasional, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ke responden itu harus berdasarkan kuesioner yang sudah disusun oleh peneliti-peneliti di pusat. Misalnya yang saya sebut sebagai tipe wawancara pertanyaan terstruktur, biasanya tertutup, itu contohnya kayak gini. Siapa pemimpin atau calon presiden yang akan Bapak Ibu pilih pada pemilu tahun ini? Pada saat itu tahun 2014. Jawabannya bisa A, bisa B. Apa yang membuat Bapak Ibu memilih calon A atau calon B? Jawabannya sangat singkat. 1, karena merayat. 2, karena tegas. Dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang calon presiden atau calon pemimpin nasional yang akan dipilih di pemilu nanti? Jawabannya bisa dari televisi, bisa dari tetangga sebelah, bisa dari kepala desa, dan seterusnya. Jadi peneliti itu harus mampu mengendalikan jalannya wawancara agar sesuai dengan skenario penelitian. Karena responden itu harus menjawab secara berurutan. Dalam arti dari situ sudah ada skema, skema coding, atau agar itu mempermudah melakukan kategorisasi jawaban-jawaban dari responden dan mempermudah nanti pada saat melakukan analisis. Karena itu ada semacam instruksi atau etika, aturan yang harus dilaksanakan oleh peneliti pada saat proses wawancara. Ini saya kutip berdasarkan panduan yang ditulis oleh Andrea Fontana dan James Frey. Pertama, peneliti harus menggunakan uraian singkat dan jelas tentang penelitian yang dilakukan kepada responden. Yang kedua, peneliti harus menjelaskan tujuan penelitian, termasuk jika diperlukan apa saja secara umum yang akan ditanyakan, sehingga nanti responden akan mempersiapkan kira-kira apa jawaban yang akan diberikan. Yang ketiga, jangan membiarkan orang lain menginterupsi atau menginstruksi proses wawancara. Seperti misalnya ada yang
nyeletuk menawarkan pendapat untuk mewakili responden. Yang keempat, peneliti atau siapapun tidak boleh menawarkan jawaban. Sebagai peneliti tidak boleh juga menawarkan pandangan personal tentang topik yang diteliti. Yang kelima, peneliti juga tidak boleh menafsirkan makna pertanyaan. Jika responden itu kurang memahaminya, lebih baik dibacakan ulang sampai responden itu paham maksud dari peneliti. Kemudian yang terakhir, peneliti juga tidak boleh mengimprovisasi atau menambahkan kategori-kategori pertanyaan, mengubah istilah dan seterusnya. Kemudian yang kita beranjak ke yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Ini kebalikan dari yang tadi. Wawancara tidak terstruktur memberikan ruang yang jauh lebih luas dengan tipe wawancara yang lain, karena peneliti tidak terikat oleh pedoman wawancara yang terkesan formal. Teknik ini mendorong agar peneliti lebih fleksibel dan reflektif sehingga mendapatkan wawasan-wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan. Jadi kita masuk di dalamnya. Dari sini jelas tujuan wawancara ini adalah mendapatkan kedalaman data. Makanya tipe wawancara tidak terstruktur ini jadi ikon penelitian kualitatif. Karena wawancara ini digunakan untuk memahami kompleksitas perilaku atau masalah yang sedang kita teliti. Makanya tidak terbatas terhadap kategori-kategori yang kaku. Kategori-kategori yang kita buat itu bersifat fleksibel, dan wawancara bisa berlangsung seperti perbincangan atau dialog yang panjang kepada informan agar mendapatkan data yang mendalam. Dan dari situ juga memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru dari pernyataan-pernyataan informan itu yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan oleh peneliti, sehingga selama pernyataan-pernyataan itu tidak keluar dari konteks yang kita teliti, peneliti harus menelusuri lebih dalam melalui bertanya kembali kepada informan itu. Jadi bagi peneliti yang harus diingat itu adalah rumusan masalah di proposal. Ini panduan umumnya. Kita membreakdown pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah itu bisa menjadi tema-tema penting sesuai kerangka teori yang sudah kita tuliskan juga di dalam proposal, karena itu satu kesatuan. Tetapi ini juga tidak saklek. Sebagai contoh, taruhlah kita membuat proposal penelitian berjudul stigma sosial mantan narapidana pemakan daging mayat untuk pesugihan. Beberapa dari kita pasti tahu ini karena bukan hanya trending, bahkan sudah difilmkan dengan sangat mengerikan. Di sini kita misalnya pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana stigma sosial mantan narapidana pemakan daging mayat manusia itu di lingkungan sekitar. Yang kedua, apakah stigma itu menciptakan situasi dan sikap tertentu dari masyarakat lingkungan sekitar? Yang ketiga, bagaimana makna diri bagi korban yang mengalami stigma? Dalam arti ini adalah mantan narapidana dengan kasus memakan daging mayat manusia itu tadi. Pada rumusan masalah yang nomor 1 yang kita wawancarai tentu masyarakat di sekitar, orang yang berinteraksi dengan korban atau dengan orang yang distigmakan itu, karena stigma itu muncul dari masyarakat. Apa yang ditanyakan? Di sini peneliti berusaha masuk ke dalam pandangan masyarakat mengenai atau tentang sosok orang yang distigmakan menyimpang memakan daging mayat manusia itu tadi. Misalnya kita mulai dari bagaimana penilaian orang-orang terhadap sosok ini sebelum terjadinya peristiwa. Tujuannya adalah untuk melihat kemungkinan perubahan persepsi sebelum adanya peristiwa itu, sehingga nanti kita bisa bandingkan setelah adanya peristiwa hingga penelitian itu dilakukan. Lalu kita bertanya pada saat terjadinya peristiwa itu. Ini bertujuan untuk memahami memori kolektif masyarakat di sekitar.
kita bisa bertanya seputar kejadian, pandangan-pandangan yang muncul, dan seterusnya. Kemudian pada pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua, wawancara ini kita mewawancarai masyarakat dan juga pelaku itu sendiri. Karena pertanyaan penelitiannya adalah apakah stigma itu menciptakan satu situasi dan sikap tertentu dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya terjadi, maka subjek dan objeknya itu adalah masyarakat dan orang yang mengalami stigma itu tadi. Misalnya kita bertanya situasi sosial seperti apa yang terjadi, perilaku seperti apa yang secara kolektif dapat diceritakan atau dapat dilihat. Adakah penolakan secara terang-terangan atau lewat tanda-tanda lain yang dapat diidentifikasi, misalnya melalui simbol, gestur, atau perkataan mencibir, dan lain-lain. Ini tujuannya merekam perilaku sosial sebagai salah satu bukti adanya stigma sosial itu dari masyarakat. Kemudian pada pertanyaan rumusan masalah yang nomor 3, ini khusus pada mantan narapidana dengan kasus pemakan daging mayat itu. Pertanyaannya tentu seputar pemaknaan diri dari situasi sosial akibat stigma itu. Di sini bisa bertanya juga bagaimana sikap atau usaha apa yang dilakukan untuk memulihkan citra dirinya akibat stigma itu. Ini pertanyaan-pertanyaan itu tentu dibingkai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan teori yang dipakai. Tadi contoh-contoh tadi itu kalau kita misalkan pakai teorinya Goffman, teori stigma dari Goffman. Semua yang barusan itu adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harusnya muncul pada saat kita menyusun dan melakukan proses wawancara. Namun ini masih bisa dikembangkan, tidak saklek. Terutama peneliti harus sensitif terhadap berbagai pernyataan-pernyataan dari informan yang mungkin masih bisa digali lagi secara mendalam lagi, selama itu tidak keluar dari konteks yang kita teliti. Karena itu bisa jadi adalah penemuan yang luar biasa yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Untuk khusus wawancara tidak terstruktur itu adalah kualitatif. Dan kualitatif itu sangat fleksibel, apa saja bisa berubah di lapangan.